Assalamualaikum, hai, ketemu lagi dengan saya Wan Eksan. Tetap masih di berbagi pengalaman menjadi seorang bintang iklan. Kali ini saya akan ngebahas tentang bagaimana sih cara menjadi seorang bintang iklan untuk media TVC dan juga bersama seorang artis. Kali ini saya mendapat peran menjadi seorang Buddha Padang, di mana istrinya marah-marah karena pengen pulang kampung. Jadi tetap saya harus membangun karakter menjadi seorang orang Padang, pemilik rumah makan Padang. Terus kira-kira takut sama istri lah, kurang lebih seperti itu karakter yang saya butuhin. Kembali lagi di awal, kita mesti harus luruskan niat dulu. Yang kedua, kita tetap harus menjaga attitude agar kita mendapatkan next project selanjutnya. Semoga halal dan berkah juga sih. Terus apa aja sih yang perlu saya persiapkan? Di awal saya mendapatkan project ini awalnya dari informasi casting yang saya dapatkan dari grup media sosial. Terus setelah itu otomatis saya dapat informasi untuk jadwal, tempat, terus kebutuhannya apa aja. Nah, maka dari awal yang saya cerita tadi, tetap kalau memang istilahnya kebutuhannya saya harus menjadi seorang Buddha, berarti saya harus bangun karakter saya sebagai orang Padang, Buddha pemilik warung makan Padang, sebelum saya menuju ke tempat casting. Setelah itu, setelah jadwal saya dapat, informasi saya sudah dapat, saya menuju ke tempat casting untuk melakukan casting. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin, terlepas dari rezeki atau enggak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan takut, yang penting di awal kita udah berpikir, maksudnya kita udah memikirkan terlebih dahulu apa-apa aja, maksudnya udah lebih dipersiapkan lagi. Belajar dari pengalaman ini, jadi kita lebih mempersiapkan diri, jangan asal-asalan. Kalau bisa pun pakaian yang kita gunakan kita sesuaikan dengan tema apa sih yang kebutuhannya, gitu kan. Kebetulan kemarin kebutuhannya itu untuk promosi transportasi. Jadi saya ambil warna baju yang sedikit menyesuaikan dengan aplikasi atau perusahaannya, gitu, kurang lebih. Jadi kita harus berpikir secara detail apa-apa yang perlu kita persiapkan sehingga kita bisa lebih maksimal, terutama kesehatan juga sih. Kalau bisa sebelum berangkat kita olahraga dulu, lari-lari kecil atau jalan, jadi tubuh kita lebih bugar. Jadi begitu kita casting, acting, kita udah siap, secara mental kita udah siap. Terus juga saya perlu mengingatkan mental ditolak ya, mental ditolak mesti harus, dimana begitu kita casting, bukannya kita tidak mengharapkan akan lolos, tetapi kita kalau umpamanya tidak diterima, kita udah mempunyai mental siap, the next kita harus berjuang kembali. Jadi setelah itu saya melakukan casting, setelah saya pelajari, saya bangun karakter, saya datang ke tempat casting, di mana biasa kita kalau iklan itu biasa ada namanya video profile. Video profile itu nama, umur, tinggi, berat. Terus kalau memang kita udah pernah iklan sebelumnya apa, itu kita sebutkan. Baru kita lihat ke kiri, lihat ke kanan, putar balik, ya kurang lebih seperti itu. Nanti saya akan tunjukkan kira-kira bentuk di tempat casting itu seperti apa dan apa aja yang harus dilakukan. Assalamualaikum, perkenalkan saya Wan Eksan.
Iklan terakhir saya Indofarma. Terima kasih. Sebaiknya itu kita ulang-ulang di rumah, jadi kita sudah terbiasa. Jadi begitu di tempat casting, kita udah tidak mikir lagi. Jangan-jangan lupa umurnya lagi. Atau bisa jadi karena grogi waktu lihat kamera kita bisa lupa nama saya siapa ya. Jadi kayak amnesia. Jadi semakin kita sering kita mengasah di rumah, jadi kita semakin terbiasa. Jadi begitu di tempat casting, mau banyak orang, mau sedikit, kita sudah tidak canggung lagi. Baru setelah itu casting, terus kita menunggu kurang lebih saya itu menunggu berapa ya? Termasuk cepat sih 2-3 hari kayaknya. 2-3 hari saya dikabarin, Mas, kebetulan saya udah langsung di lock, saya bisa request dan proses wardrobe namanya. Jadi saya datang lagi untuk request itu kita diinformasikan secara detail apa-apa saja yang bakalan nanti kita lakukan di saat syuting, adegan apa saja, terus udah dapat gambaran dengan siapa artisnya yang bakalan kita bermain gitu maksudnya. Kebetulan saya sebagai supporting waktu itu, karena artisnya sebagai main talent, jadi saya sebagai supportingnya. Jadi untuk adegan saya tidak terlalu banyak atau tidak sebanyak main talent, tapi lumayan berat karena saya harus masuk menjadi seorang karakter Uda, pemilik rumah makan Padang, terus saya harus membawa piring sebanyak biasa. Kalau yang sudah terlatih mungkin hal itu hal biasa yang angkat piring, tapi karena saya belum terbiasa, makanya ada waktu saat syuting itu ada take berulang-ulang. Jadi sedikit saya cerita, waktu saat adegan itu saya mesti harus mengangkat piring yang berisi ada ayam, ada gulai. Wah, itu mah bener-bener. Jadi kayak pada jatuh, pecah. Kebetulan piring kaca lagi ya. Nggak dipersiapkan piring yang biasa ya. Jadi berapa piring yang udah saya pecahkan. Makanya jangan sepele dengan pekerjaan apa saja. Karena kalau kita sebagai seorang aktor, kita mesti harus siap memerankannya. Jadi kita dengan melihat, mempraktekkan, kita bisa mendapat ilmunya. Walaupun sekecil apapun pekerjaan itu, ternyata tetap kita butuh ilmunya. Buat ngangkat piring aja kita mesti tahu trik-triknya bagaimana biar supaya tidak tumpah. Jadi akhirnya karena saya belum bisa juga, sudah berapa kali take, akhirnya diakali sama teman-teman dari teman-teman kru untuk dilem di tangan gitu ya. Ya it's okay lah. Jadi lebih kuat nempelnya. Jadi saya bisa dengan nggak cukup tangan saja kan, kita kan mesti mengekspresikan. Kebetulan saya itu menjadi suami yang takut istri. Jadi begitu istrinya marah-marah, saya harus keluar dengan ekspresi ketakutan seperti itu, kurang lebih kayak ekspresi inilah ekspresi ya biasa suami takut istri. Jadi selain saya harus membawa piring berat, saya harus keluar ekspresi ketakutannya dimarahin istri. Jadi saya pikir memang butuh waktu untuk belajar sebelumnya biar supaya begitu syuting saya udah nggak grogi lagi. Ya, terus setelah kita syuting, alhamdulillah secara pembayaran cash langsung di tempat, saya langsung diamplop. Wah, spesial. Kalau untuk iklan, untuk budget sih ya, alhamdulillah lah. Ya berapa ya, kalau untuk
supporting ya perkiraan 2-3 juta mungkin dapat. 2-3 juta dapat. Terus apa lagi ya? Oh iya, jadi setelah kita syuting biasanya ada VO ya namanya, vokal. Jadi di situ saya diminta untuk kebetulan kita selesai syuting. Jadi beberapa hari setelah syuting saya ditelepon lagi untuk vokal, di mana saya harus mengucapkan kata-kata sesuai dengan teks yang di saat syuting biar supaya suaranya lebih terdengar. Waktu itu saya saya ngomongnya gimana? Saya juga lupa apa yang saya omongin, tapi nggak banyak, cuman mesti harus diulang-ulang karena dia pengen mendapatkan vokal suara saya yang terbaik. Makanya lebih baik kita tetap, kalau memang ada sanggar atau teater atau apapun, kita belajar di sana. Jadi suara kita udah nggak suara tenggorokan lagi, kalau bisa udah suara perut. Karena kalau saat syuting atau saat tes vokal itu kita udah nggak terlalu keberatan lagi kalau umpamanya sudah terbiasa seperti itu. Jadi dengan adanya sanggar atau tempat teater, tempat berlatih, kita lebih mudah untuk mengolah suara kita. Terus kita udah tidak menggunakan suara tenggorokan lagi, kita udah menggunakan suara perut. Jadi kita udah lebih mudah aja sih. Terus apa lagi ya? Oh iya, alhamdulillah wardrobe waktu request dan wardrobe itu, untuk wardrobe kebetulan mereka menggunakan pakaian saya. Jadi waktu saya casting mereka udah interest dengan baju saya. Jadi waktu syuting saya tetap memakai baju yang saya miliki, hanya ditutup sedikit logonya. Karena agak riskan kalau memakai logo sebelumnya seperti itu. Terus ya mungkin itu aja informasi berbagi pengalaman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa mengambil inspirasi dan semangat buat berjuang untuk menjadi seorang bintang iklan, dan semoga kita menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.